Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang analisis statistika deskriptif, ya, yang mana menggunakan software atau aplikasi dari SPSS, ya, yang kita gunakan di sini di versi 22. Setelah di sesi pertama, kita kemudian membahas atau menyiapkan data ya dari Excel, kemudian kita konversi ke SPSS. Nah, sekarang kita coba akan melakukan analisis statistika deskriptif terhadap data-data tersebut. Oke, di sini adalah data-datanya yang kemudian kita peroleh ya dari sesi sebelumnya, yang mana di sini ada suku, ada jenis kelamin, ada ranking, personal behavior, achievement, pretest loyalitas, dan post-test loyalitas. Kemudian di suku dan jenis kelamin ini merupakan data nominal, dan kemudian kita konversi dari bentuk teks ke dalam bentuk numerik ya, dengan melakukan pemisalan. Angka 1 memisalkan suku Sunda, 2 Jawa, 3 Bali, 4 Papua, dan 5 Minang. Kemudian di sini jenis kelamin 1 mewakili laki-laki, kemudian 2 mewakili perempuan. Dan di sini kita akan melakukan analisis statistika deskriptif menggunakan SPSS. Nah, bisa diperhatikan di taskbar ini, di analyze, ya. Kemudian di sini ada deskriptif statistik atau statistika deskriptif. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi itu menampilkan banyaknya data yang muncul. Ya, ada berapa datanya, misalnya di suku ada berapa banyaknya suku Sunda, ada berapa banyaknya suku Minang, dan sebagainya. Kemudian ada berapa yang keluarnya laki-laki, berapa yang keluarnya perempuan. Nah, kita menggunakan frekuensi. Nah, di sini deskriptif kita untuk melihat ya statistika deskriptif untuk melihat ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran. Ya, selanjutnya di sini ada explore. Nanti kalau kita mau menampilkan histogram ya dari data yang kita punya. Oke, pertama kita coba cek untuk yang frekuensi. Kita riset dulu dari di sini misalnya kita mau menampilkan ya frekuensi dari suku, kemudian jenis kelamin, kemudian achievement ya. Ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita klik tanda arah panah ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat dari data ini kita bisa melihat hasil yang diperoleh. Nah, di sini kita bisa lihat data yang dihasilkan ya. Di sini kita lihat frekuensinya ya, statistika dari jumlah semua data ada 40 ya, suku jenis kelamin 40, achievement juga 40. Kemudian di sini misalnya untuk statistika suku ya, misalnya Sunda ada 8 ya, kemudian Jawa 11, Bali 7, Papua 6, Minang 8. Totalnya 40. Kemudian di sini kita juga lihat presentasinya. Di sini Sunda itu presentasinya 20 ya. Kemudian suku Jawa 27,5%. Kemudian Bali 17,5%, Papua 15%, Minang 20%. Nah, ini ya frekuensi yang kemudian kita bisa lihat ya dari data tersebut. Nah, ini valid persennya, ya berapa persennya hampir sama. Di sini kumulatif persen, ya artinya data misalnya Sunda ditambah Jawa 47,5, kemudian ditambah Bali 65,5%, ya kemudian Papua 80%, sehingga terakhir nanti di sini ada 100%. Itu untuk melihat berapa sih kumulasi persentase dari data frekuensi yang kita atau distribusi frekuensi yang kita punya. Dan juga sama jenis kelamin ya, ternyata laki-laki ada 18, perempuan ada 22 ya. Dan ini untuk achievement ya, kita bisa lihat data-datanya dan seluruh datanya ada 40. Nah, ini ketika kita mau mengecek ya tentang distribusi frekuensi dari data yang kita punya. Nah, selanjutnya untuk melihat analisis statistika deskriptifnya, kita klik deskriptif statistika, kemudian deskriptif ya. Nah, misalnya di sini kita mau melihat yang mana saja yang akan kita kemudian tampilkan ya, misalnya Bapak menampilkan suku, kemudian achievement ya, kemudian personal behavior misalnya.
Oke. Nah, oh ya, ada yang kurang. Sini kita coba ulangi lagi proses tadi. Misalnya analyze, ya. Nah ini, tinggal optionnya. Di sini kita ada option yang lupa. Yaitu ada standar deviasi, ada kemudian variansi, ada range atau jangkauan. Ya, kemudian kita juga ingin melihatnya ada kurtosis dan skewness. Oke, kita continue, kemudian oke. Nah, ini deskriptif statistika yang kemudian nampaknya lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Ya, oke, yang pertama kita lihat ya dari suku, kita lihat di sini ada minimumnya 1, kemudian maksimumnya 5 ya, karena dia bentuknya skala nominal. Kemudian di sini ada rata-ratanya, ya sebenarnya di sini tidak perlu menggambarkan rata-rata ya, karena dia merupakan data nominal yang seperti kita pelajari di pertemuan kedua, dia tidak berarti jika kita lakukan operasi matematika ke dalamnya. Sebenarnya arti 2,87 apa sih? Kan tidak ada ya. Karena sebenarnya kita mewakili 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagai indeks. Tapi di sini di achievement kita bisa lihat ya, karena achievement dia merupakan skala interval ya, merupakan dari 0 sampai 100 ya. Kita bisa lihat minimumnya 33, kemudian maksimumnya 98. Ya. Di sini ada rata-ratanya 68, kemudian standar deviasinya 17, kemudian nanti ada varians itu kuadrat dari standar deviasi. Kemudian ada skewness itu apa sih? Kemencengan. Yang kita bisa tahu bahwa dalam distribusi normal dia bentuknya nampak seperti suatu bukit ya, ya. Jika dia simetris, jadi garisnya simetris artinya bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan itu sama persis, itu artinya simetris. Nah, ketika simetris itu dia artinya mean sama dengan median sama dengan modus, ya itu untuk data yang benar-benar simetris. Tapi kan jarang terjadi. Tapi jika puncaknya itu agak miring ke kanan, ya, maka kita bisa lihat bahwa nilai skewness-nya itu dia negatif, ya. Tapi jika dia miring ke kiri, nanti secara histogramnya kita bisa lihat, dia nanti ketika puncaknya di sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa skewness-nya ini dia nilainya positif. Nah, kebetulan kita punya untuk yang achievement di sini negatif. Berarti nanti kalau kita lihat cek di histogramnya dia nanti belok agak menceng ke sebelah kanan ya. Kemudian nanti di sini juga ada kurtosis. Kurtosis artinya ketinggian dari distribusi yang kita punya ya. Dari distribusi data yang kita punya. Nah, dia idealnya ya skewness maupun kurtosis berada dalam rentang negatif 2 sampai 2 ya, normalnya gitu ya. Nah, ketika ketika berada di 0 maka dia distribusi normal ya. Nah, makanya ketika si ketinggiannya itu di bawah 0 maka dia lebih pendek ya dibandingkan distribusi normal ya ketika dia normal. Tapi jika kurtosisnya lebih besar dari 0 maka dia lebih tinggi ya, lebih tinggi seperti itu. Nah, itu ya data yang kemudian kita bisa lihat dari analisis statistika deskriptif dari data yang kita punya. Nah, selanjutnya jika kita melihat histogramnya, nah kita buktikan tentang skewness dan kurtosisnya ya. Kita coba cek di sini ya, analyze, kemudian explore. Misalnya kita pilih lihat yang achievement aja ya. Achievement ya. Kemudian di plot, histogram, kemudian continue, kemudian oke. Nah, nampak di sini juga ada ya summary dari seluruh statistika deskriptif dari data yang kita punya ya. Di sini misalnya ada mediannya berapa, kemudian variansnya berapa, standar deviasinya berapa, minimumnya 33, maksimumnya 98, range-nya 65 ya. Terus interquartile range-nya 31,8, kemudian skewness-nya negatif 2 ya. Maka dia akan lebih menceng ke sebelah kanan. Kemudian kurtosisnya negatif 1, maka dia akan lebih rendah ya. Maka kita coba cek, nah nampak ya, peak-nya dia ke sebelah kanan ya.
peak-nya ini peak-nya. Sedangkan simetrisnya kan di sini ya, di data tengah atau nilai tengahnya atau mediannya. Nah, seharusnya di sini. Nah, sedangkan kalau melenceng ke sebelah kanan, maka nilai dari skewness-nya dia harus negatif ya kalau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri misalnya di sini, berarti nanti dia nilai di sininya positif. Ya. Sedangkan di sini kurtosisnya dia agak pendek ya. Nampaknya ada beberapa data yang kemudian pendek dan tidak beraturan, ada pendek, ada panjangnya. Nah, makanya di sini kita mendapatkan nilai kurtosis yang negatif sehingga artinya dia lebih banyak yang pendek atau frekuensinya lebih banyak yang di bawah dari data yang normal. Nah, itu ya kalau kita melihat histogramnya. Nampaknya itu ya tentang analisis data statistika deskriptif. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tergantung kebutuhan mau data apa aja yang kita bisa munculkan. Tapi yang pasti nanti di sini dia bisa melihat ya. Misalnya variansnya kita bisa melihat keberagaman ya atau standar deviasinya dari data yang kita punya ya. Apakah kemudian datanya lebih mapat atau kemudian datanya lebih beragam. Nah, nanti kita bisa lihat dari histogram ya. Secara sepintas kita bisa lihat bahwa di sini datanya lebih bervariasi atau lebih seragam. Tapi untuk menguji lebih lanjutnya lagi, kita menggunakan bisa menggunakan uji korelasi ya, atau bisa menggunakan uji normalitas dan sebagainya yang akan dibahas di sesi SPSS berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.